Selamat datang di Thought Leadership Webinar, volume ketiga dari Zoho Indonesia, di mana kali ini kami akan membawakan topik Building an Employee Experience Driven Future Workplace, atau dalam versi bahasa Indonesianya, menciptakan ruang kerja digital modern yang berfokus pada employee experience. Dan rekan-rekan semuanya, kenapa sih kami berinisiatif untuk mengambil topik ini? Karena memang saat ini tentunya seperti yang kita ketahui bersama, cara kita bekerja dan berinteraksi satu sama lain telah banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir. Definisi tempat kerja pun mengalami perubahan, tidak lagi dipandang sebagai tempat fisik di mana karyawan perlu hadir untuk bekerja. Tetapi banyak dari kita yang masih bingung bagaimana menghadapi perubahan ini. Nah, kebingungan ini akan berdampak pada employee experience atau pengalaman karyawan secara keseluruhan. Dan di dalam webinar ini, para expert kita akan berbagi tips praktis, kemudian juga memberikan gambaran umum apa saja kesalahan ataupun potensi-potensi kegagalan kita di dalam employee experience dan juga teknologi apa yang dibutuhkan untuk membangun tempat kerja masa depan yang didorong serta fokus pada employee experiences. Nah, di webinar kali ini kita akan bersama dengan Mas Roh Budianto dan juga ada Mas Sandito Aji Saroso di sini. Mas Roh Budianto sendiri, beliau panggil Mas Roh, kemudian beliau memiliki pengalaman lebih dari 11 tahun di bidang SDM, khususnya di industri perhotelan yang dinamis. Beliau adalah salah satu pendiri Akademi HR.id, sebuah perusahaan konsultan dan pelatihan SDM. Beliau juga merupakan Key Opinion Leaders atau KOL di LinkedIn Indonesia, di mana beliau memberikan wawasan berharga mengenai permasalahan SDM. Beliau aktif membangun jaringan perusahaan dan memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan brand visibility, mengkombinasikan hands-on experience dengan digital skills. Kemudian yang kedua, ada Mas Sandito Aji Saroso, biasa dipanggil Mas Sandito. Beliau bertanggung jawab untuk memimpin dan mendorong strategi maupun pelaksanaan go-to-market Zoho Indonesia, serta membuka pasar baru dengan menyebarkan brand awareness Zoho, membangun tim, menciptakan sistem demand generation yang solid, dan mengamankan channel mitra strategis. Beliau, Mas Sandito, ahli dalam membantu perusahaan mencapai pertumbuhan melalui pemahaman customer journey, digital end-to-end, dan mengamankan kemitraan bisnis yang baru. Selamat datang, selamat bergabung, Mas Sandito, Mas Roh. Silahkan open mic nih, Mas. Selamat sore semuanya, senang bisa bertemu secara virtual ya. Semoga semua sehat-sehat meskipun saya sedang nggak terlalu sehat hari ini. Halo Mas Roh, apa kabar Mas? Halo, kabar baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya. Semoga baik-baik, terus semangat di jam menjelang sore. Ya, jam sore itu kadang malah bisa lebih semangat Mas, karena detik-detik menjelang kita bertemu dengan keluarga di rumah. Pasti. Oke, betul sekali. Ya, oke. Terima kasih Mas Roh sudah menyempatkan diri, sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbagi dengan teman-teman di sore hari ini, begitu ya. Jadi rekan-rekan, nanti akan ada dua sesi. Sesi pertama ada presentasi dari kedua speaker kita dan sesi kedua ada panel discussion. Nanti saya sendiri yang akan memandu untuk jalannya panel discussion. Apabila rekan-rekan ada pertanyaan di sepanjang sesi juga silakan bisa menggunakan fitur dari kami. Di sini ada fitur Q&A. Jadi fitur Q&A ini kita bisa saling menyapa begitu ya. Bisa menyapa kami, bisa menyapa rekan-rekan dengan sesama partisipan, kemudian juga bisa menyapa expert kami. Ada pertanyaan silahkan bisa rekan-rekan tuliskan di fitur Q&A kami. Kemudian juga nanti speakers kita biasanya juga akan memberikan polls di sini. Silahkan ketika teman-teman diminta untuk memberikan pendapatnya mengenai kondisi realnya teman-teman bisa memilih beberapa jawaban yang sudah disediakan. Dan apabila rekan-rekan nih ingin memberikan reaksi gitu ya dengan ekspresi atau mungkin raise hand untuk bisa berbicara langsung dengan expert kami juga dipersilahkan, nanti tinggal raise hand saja. Nanti kami akan memberikan aksesnya dan rekan-rekan bisa mulai berbicara dengan expert kami. Nah, itulah fitur dari Zoho webinar yang kita gunakan di sore hari ini. Dan langsung saja nih Mas Roh dan Mas Handito, agar kita bisa langsung ke materi intinya. Yang pertama akan dibawakan oleh Mas Roh Budianto. Silahkan Mas Roh, saya berikan ke Mas Roh sesinya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih loh. Terima kasih Pak Dito. Saya duluan nih.
Ya, saya duluan, saya mau berbagi dulu. Bentar. Ini menarik ya, ternyata Zoho punya semuanya. Saya juga baru tahu ternyata. Lihat ya, oke. Kalau terlihat, mari kita mulai. Salam kenal. Hari ini saya mau bawain materi dulu. Jadi apa sih peran-peran HR nih kalau mau membuat transformasi buat jadi pengalaman karyawan itu menjadi lebih menyenangkan, lebih nyaman, jadi lebih apalagi ya, lebih semangat, jadi lebih bahagia tentunya. Oke, sebelum materi, saya mau kenalan dulu. Nama saya Roh Budianto. Saya adalah co-founder dari Akademi HR ID. Dari awal tahun ini udah coba bikin bisnis sendiri, akhirnya beraniin diri untuk keluar, untuk punya brand sendiri, punya nama sendiri. Itu sebelum di sini saya 5 kali pindah perusahaan. Pertama di Lumire, ada di hotel di daerah Senen, lalu saya pindah grupnya Santika Indonesia, lalu dari Santika 1 tahun, jadi pertama kali jadi manajer waktu itu. Lalu saya pindah ke Archipelago di Bekasi, di Astana di Bekasi, selama 2,5 tahun, masih jadi HR manager, lalu pindah ke Prima Hotel Indonesia. Di holding ini sudah pegang 9 hotel waktu itu, jadi sudah di corporate posisinya. Lalu terakhir saya 2022 saya move ke Gajendra Adi Sakti, ini ada oil and gas holding company, jadi director of HR di sana. Lalu saya keluar, sekarang saya ada di Akademi HR IT. Jadi fokusnya saya jadi speaker, jadi trainer, jadi facilitator, jadi apa lagi, jadi marketer juga, jadi open endorse juga, macam-macam. Jadi saya bawa nama saya sendiri untuk macam-macam. Ya, itu pengalaman saya, itu perjalanan hidup saya. Ngomongin employee experience, itu apa sih? Ya. Jadi gini lah, employee experience ini adalah gambaran secara keseluruhan, baik itu pengalaman, baik itu interaksi karyawan dengan lingkungan kerjanya. Ya. Dan ini bukan cuma di saat dia kerja aja, tapi ini adalah semua aspeknya. Apa itu semua aspeknya? Jadi pengalaman karyawan itu dihitung dari karyawan itu masuk, bahkan karyawan itu diinterview, sampai karyawan itu di PHK atau resign atau pensiun. Jadi ini bentuknya cycle. Jadi jangan pernah kadang perusahaan cuma mikirin karyawan itu di saat lagi senang aja, di saat lagi muda aja, di saat sudah karyawan senior udah nggak diperhatiin lagi. Atau kadang yang paling buruk adalah kalau perusahaan tidak memberikan kesan yang baik, kesan yang bagus di saat awal karyawan tersebut masuk. Ini. Kalau bicara siklus ini adalah the employee journey. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang hadir hari ini, perlu ingat ya, kalau bikin pengalaman yang baik, pengalaman yang mengenakan itu harus dimulai dari mana? Dari mukanya. Dari saat mana? Dari saat rekrutmen. Ya. Gampang banget untuk ngelihat. Kalau saya ya, ngelihat rekrutmen perusahaan yang ini perusahaan ini bikin menyenangkan atau enggak itu gampang. Di saat kita interview itu dikasih minum atau enggak, air putih aja. Itu contoh sebetulnya. Ada perusahaan yang defaultnya langsung kasih minum atau enggak satu. Kalau offline, lalu dia disuruh nunggu atau enggak. Ya, artinya time manajemennya bagus nggak tuh HR-nya. Kalau online juga sama, nggak minum, kalau orang nggak dikasih minum. Tapi kalau interviewnya online, perhatikan aja. Bapak Ibu kalau jadi recruiter, tolong open on cam. Jadi jangan sampai nanti, apalagi interviewnya panel interview lebih dari 2 orang, 3 orang, lalu yang on cam cuman kandidatnya aja. Nah ini adalah pengalaman yang dibangun dari awal. Lalu sampai di onboarding, lalu sampai dia engage sama perusahaan, lalu berjalan waktu dia akan perform, lalu ada fungsi-fungsi development di sana, lalu ada karyawan itu keluar. Ya. Banyak juga yang miss di sini, di saat dia keluar udah nggak dipikirin lagi, nggak ada exit interview di sana, nggak ada bentuk-bentuk kayak dimintakan feedback, kalau kesahnya itu dikasih tahu, kita nggak berusaha untuk jadi masukan buat kita, itu enggak.
Akhirnya apa? Kalau dia sampai keluar, ya dia istilahnya jadi alumni, dia jadinya gitu loh. Karyawan yang keluar itu, mau dia keluar baik, mau dia keluar buruk, apapun alasannya, dia akan jadi brand ambassador, ya. Karyawan keluar itu brand ambassador perusahaan, baik itu dalam hal baik maupun dalam hal yang nggak baik. Baik ngomongin yang baik-baik atau ngomongin yang buruk-buruk. Makanya penting banget di banyak orang di depan jarang lah. Di depan sama yang di belakang, artinya dalam dia ngerekrut sama dia exit, banyakan mana? Yang baik, banyakan baik di depan. Di belakangnya nggak baik. Padahal kita harus sama-sama baik karyawan. Kenapa? Karena dia akan jadi ambasador perusahaan kita. Dan tidak sedikit kita perlu referral. Kita butuh pengganti dia kalau dia keluar, atau dia bisa carikan bantu kita untuk rekrut, referensikan orang lain di perusahaan-perusahaan lain. Jadi Bapak Ibu, tolong kalau ngomongin soal kebahagiaan, ngomongin soal employee experience, ini bentuknya cycle dan nggak bisa dipotong-potong, nggak bisa cuma di depan, cuma di tengah, atau cuma di ujungnya aja diperhatikan. Tapi dari seluruh sisi bentuknya melingkar, ini semua harus diperhatikan. Kenapa menjadi penting? Kenapa nih menjadi satu hal yang harus dilakukan? Ini Bapak Ibu tahu kan sekarang ini demografi, kita sering dengar ada namanya ledakan demografi kan gitu. Apa sih artinya? Artinya karyawan muda, angkatan kerja muda ini jumlahnya jauh lebih banyak. Kalau kita bicara piramida, ini di bawah ini yang baru lulus banyak-banyak banget. 1 tahun aja bisa 600.000 angkatan kerja baru. Itu berlangsung absurd terus. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi, kita harus fokus nih karyawan yang gampangnya milenial sama Gen Z ini udah jadi yang paling besar di piramida itu gitu. Di angkatan kerja kita seperti itu, di karyawan kita pun sekarang sudah seperti itu. Kalau karyawan Bapak Ibu sekarang yang paling banyaknya dari Gen X atau bahkan Boomer, berarti dari samping wrong sebetulnya. Tapi logikanya kalau kita karyawan itu yang bergerak, bertumbuh, dinamis, itu akan mengikuti itu demografi angkatan kerja dengan demografi perusahaan kita gitu. Ada 3 hal yang mereka tuh di generasi yang muda-muda nih, 40 tahun muda nggak sih? Kayak saya kan milenial awal gitu. Sampai ke bawah-bawah kita sebetulnya itu generasi yang berbeda. Mereka tuh pengen apa sih? Satu, mereka pengen kerjaan itu punya value, punya nilai. Satu, gampangnya begini. Mereka tuh pengen bangga terhadap pekerjaannya dia. Bahkan kalau dia sudah jadi mantan aja, dia masih bangga. Contoh misalnya, pernah ngeliat gak di LinkedIn itu di depannya ada tuh di headline-nya tuh X Shopee misalnya, X Tokopedia, X apa gitu. Ya, bayangin nggak? Itu adalah karena X Astra misalnya. Itu banyak perusahaan yang di mata karyawannya itu bagus, bahkan sampai dia jadi mantan karyawannya aja dia masih bagus. Sampai dia udah nggak kerja di situ aja dia masih pakai nama itu. Walaupun ada X-nya depannya, mantannya. Seperti itu. Kenapa? Karena mereka pengen nilai, dia pengen punya kebanggaan bekerja di situ. Satu. Yang kedua adalah mereka punya kebutuhan pribadi yang perlu diakomodasi. Kayak gampang misalnya mental health misalnya sekarang. Ya mungkin lucu gitu. Kalau buat generasi yang senior itu jadi hal yang lucu. Apaan sih mental health kayak gitu-gitu. Jadi bercandaan. Tapi suka nggak suka, makin ke bawah makin muda generasi yang akan kerja nanti, itu kan jadi big issue. Itu kan jadi satu yang menjadi kita jadi HR ya harus pikirin itu. Apa perlu nggak sih ruang buat coaching, konseling? Perlu nggak sih ruang bahkan buat orang itu bisa curhat, bisa apa? Itu kan perlu diakomodir. Ya, gitu. Kira-kira seperti itu. Apalagi rasa memiliki yang ketiga dalam perusahaan. Dia belongs enggak gitu. Dia engage enggak gitu. Rasa memiliki enggak, dia jadi dihargai enggak di situ, dia dinotis enggak keberadaannya, dia diketahui enggak, dikenal enggak, kontribusinya dia dilihat enggak.
kontribusinya dia diukur nggak, kontribusinya dia di acknowledge nggak, atau mungkin dikasih apresiasi atau tidak. Nah ini kenapa pengalaman itu menjadi hal yang penting buat karyawan-karyawan yang di saat ini. Nah, apakah Bapak Ibu sadar ya bahwasanya karyawan-karyawan kita atau bahkan kita ini waktu yang kita habiskan paling lama itu di mana? Paling lama itu di tempat kerja. Kita kan 9-10 jam tuh di kantor. Ini hanya gambaran sebelah kanan, ini cuma gambar aja, ya kan? Oh ya nih naik kereta 6 menit ya kan, di jalan 11 menit, tidur 8 jam, 9 jam, di rumah 4 jam segala macam. Ya, ini buat orang yang ngekos ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau ini orang yang ngekos atau mungkin dekat kantor ya kayak gini gitu. Tapi kalau orang kerjanya di SCBD atau di Pluit ya, rumahnya di Depok, rumahnya di Cikarang, rumahnya di pinggir-pinggiran Jakarta, Tangerang, Cisauk dan lain-lain, tentunya nggak akan seperti ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah itu yang gambarnya bulan itu bisa jadi waktu di jalan gitu, atau waktu bersiap-siap dan lain-lain. Mungkin dia cuma tidur 4 jam 5 jam satu hari. Gitu Bapak Ibu. Jadi penting banget untuk menjaga. Kenapa? Karena di saat orang kita sudah kerja itu, orang karyawan sudah jadi bekerja, apalagi yang di Jabodetabek ini, di sekitar Jakarta, dengan macetnya, dengan crowdednya, dengan banyak hal, transportasi, sekarang ada masalah polusi juga sekarang bahkan. Masalah polusi dan lain-lain, ini bukan hal yang menyenangkan gitu. Orang sudah tua di jalan, orang udah stres di jalan sebelum dia masuk ke tempat kerja. Bahkan mau pulang kerja juga seperti itu. Bagi anak-anak yang menggunakan kereta, itu mungkin kalau saya bilang, teman-teman yang menggunakan kereta itu adalah golongan paling stres dibandingkan pengguna akomodasi lain dibanding yang menggunakan mobil. Ya mobil macet tapi masih dengar musik, masih dengar radio, masih bisa nyender, masih bisa apa. Yang naik motor masih bisa nyelip-nyelip nyampe. Tapi kalau naik kereta misalnya, lembur dia nggak bisa, ngubur kereta, pagi-pagi ngubur kereta, pulang-pulang nomor kereta gitu. Ya, mau resign lagi dia nggak bisa. Kenapa dia nggak bisa resign? Karena dia mau resign, dia mikirin, kalau orang lain mikirin pindah kota di mana di wilayah Jakarta mana, Depok, Tangerang, Bekasi, yang dipikirin wilayahnya. Tapi kalau orang-orang yang pengguna kereta tuh enggak, yang dipikirin adalah stasiunnya, dekat sama stasiun apa. Kalau jauh dari stasiun dia nggak mau, kan dipikir nanti nambah ojek lagi, nambah dan lain-lain, biaya tambahannya kurang lebih seperti itu. Itu nyata gitu, itu kenyataan yang sekarang itu ada. Jadi penting buat kita jadi HR itu buat mikirin karyawan itu seberapa pengalaman mereka di kita itu seperti apa gitu. Dan gimana kita bisa membuat mereka itu jadi engagementnya itu dari pengalaman seperti ini. Survei dari Gallup terakhir yang mengatakan bahwa 85% tenaga kerja global tidak bahagia di tempat kerja. Banyak nggak? Banyak. Ternyata 85% loh tidak bahagia di tempat kerja. Padahal itu adalah waktu yang paling banyak dihabiskan dalam hidupnya. Ternyata tidak bahagia. Saya mau ngajak ke Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sebetulnya HR itu bisa apa sih untuk buat karyawan-karyawannya ini dapat pengalaman baik, karyawan-karyawan kita itu jadi nyaman, lebih kerasan, lebih bahagia lah tempat kerja kita. Satu, pernah tahu namanya body system? Gini, karyawan HR bisa membuat program namanya body system buat new employee. Ya, body itu friend, ya, bukan Budi. Kalau Budi itu saya. Jadi body itu friend. Jadi kalau ada karyawan masuk habis onboarding itu, jadi kasih orang buat satu orang di departemen yang sama, di divisi yang sama, yang paham, yang mau dan harus mau sebetulnya untuk dia jadi badinya. Berapa lama? Bisa seminggu misalnya. Apa itu badi? Yang nemenin dia kemana-mana, dia tahu, toiletnya di sebelah sana, dia mau parkir tuh di sini, yang nemenin dia mau makan siang ditemenin,
gitu. Diajak ngobrol, diajak apa, sampai dia pulang. Pulang nggak harus bareng juga berangkatan pulang. Tapi minimal sama dia baru datang masuk kantor ada temennya, sampai dia pulang kantor ada temennya. Namanya buddy system. Ini hal yang baru, ada beberapa perusahaan yang menggunakan ini, tapi nggak banyak yang melakukan ini. Jadi ini gratis nggak? Ini gratis Bapak Ibu ya. Jadi nggak pakai biaya sebetulnya. Jadi kalau bicara engagement, bicara employee experience, yang paling gampang hubungan sama uang, yang paling gampang ya, naikin gajinya, naikin ininya, naikin benefitnya, naikin ini segala macam. Yang berhubungan uang paling gampang. Tapi di hari ini saya akan banyak ngomongin untuk hal-hal yang tidak terkait dengan uang. Ini yang pertama, buddy system. Yang kedua adalah harus punya namanya recognition program. Ya, harus punya atau enggak. Terserah namanya, mau namanya best employee boleh gitu. Mau namanya best apa silakan. Atau mau bicara soal per project, misalnya ada project apa yang dia harus di accomplish dan project itu dikasih penghargaan gitu. Penghargaan nggak selalu bentuknya barang, nggak selalu bentuknya uang. Bentuk sertifikat juga kan sama, itu kan nggak mahal, itu mudah untuk dibuat, tapi dia ngerasa dihargai, dia ngerasa saya diapresiasi. Itu penting Bapak Ibu. Jadi harus sudah mulai segala hal itu harus ada bentuk-bentuk pengakuannya. Kalau saya mau menggalakkan training misalnya, saya mau menggalakkan development misalnya, ada nggak pelatihannya? Ada nggak bentuk-bentuk kalau dia jadi the best trainernya dipilih atau tidak? Paham nggak? Dia dibiayain nggak nanti kalau dia mau dapat pelatihan di tempat lain dari eksternal misalnya, dapat sertifikasi misalnya. Nah, seperti itu. Jadi bentuk-bentuk program itu banyak jenisnya. Silakan Bapak Ibu mungkin bisa create sendiri, mikirin sendiri gimana itu bisa berlangsung, tapi ini harus ada. Ketiga, Death Down Day. Apa sih Death Down Day gitu? Kalau belum pernah dengar. Nah, jadi gini, ada hari-hari di mana dia kan ekspresif nih, anak-anak yang muda ini kan lebih ekspresif gitu. Kalau memang ada uniform tiap hari, uniform yang formal yang apa, ya salah satu hari lah, 1 minggu sekali ada hari apa yang dimana dia menggunakan suka-suka dia, selama itu sopan, selama itu nggak melanggar normal misalnya, selama itu nggak pakai celana pendek juga sih ke kantor, nggak pakai sandal jepit misalnya apa ya. Jadi ada hari-hari yang dimana dia lebih casual dibandingkan hari-hari yang lain, senyamannya dia aja di hari itu. Kalau di memang sifatnya kantor office hour seperti ini. Bayar nggak bayar, ini kan pakaian mereka sendiri. Kita HR hanya membuat program untuk ini dijadikan rutin, dijadikan suatu kebijakan baru yang nantinya menyenangkan nggak menyenangkan. Nah, berikutnya adalah professional development opportunities. Jadi orang itu senang kalau dia itu dikembangkan, orang itu senang kalau dia itu dikasih pelatihan, orang itu senang kalau dia itu dikasih bentuk-bentuk career development. Itu di tiap departemen udah ada belum? Yang paling standar lah, yang paling basic. Di setiap departemen ada nggak namanya struktur organisasi? Jadi ada jelas tuh di paling manager, senior manager, VP, sampai CEO, sampai ke bawah itu di jembreng gitu, dikasih detail penjelasan untuk posisinya apa, dan diberikan training gitu, berapa lama untuk nyampainya, berapa lama ini kualifikasinya apa. Jadi setiap orang itu harus tahu supaya dia itu punya target, dia itu punya pemahaman tentang karir itu seperti apa. Lalu coaching mentoring misalnya, apakah para manajer itu sudah tahu, sudah melakukan coaching, sudah melakukan mentoring, atau belum tahu apa itu coaching atau itu mentoring? Itu tugas HR untuk memastikan mereka tahu. Jadi nggak semua masalah itu larinya ke HR gitu. Jadi ada masalah-masalah yang masih larinya ke departemennya masing-masing untuk tahu. Nah, ini adalah bagian dari development opportunities. Jadi nggak cuma sekedar training aja gitu, tapi bicara soal karir juga. Ada coaching di situ, ada mentoring di situ.
ada namanya plan, ada namanya goals, ada namanya potensi-potensi. Kayak potensi misalnya program kayak untuk ngomongin potensi namanya fit kader misalnya. Jadi program di mana setiap jabatan dia harus punya fit kader di bawahnya untuk menggantikan. Jadi saat dia keluar, yang di bawahnya akan naik. Karena di bawah itu kan pasti lebih banyak jumlahnya. Kayak manajer pasti punya satu asisten atau dua asisten manajer. Asisten punya beberapa supervisor. Supervisor punya beberapa staff. Harusnya kan ada yang best of the best dari mereka. Siapa yang pasti punya knowledge paling bagus. Siapa yang punya potensialnya paling bagus untuk bisa naik. Satu hal lagi ya, yang paling penting, jangan pernah bikin sesuatu itu berdasarkan masa kerja. Kenapa? Karena lamanya orang kerja kadang tidak berjalan lurus dengan kemampuan dan kapasitasnya dia untuk bisa naik ke level yang lebih tinggi. Jadi lebih adil nggak lebih adil. Adil itu nggak sama, kalau adilnya itu berdasarkan masa kerja, nanti yang baru-baru pada keluar. Kenapa? Karena dia ngerasa nunggu giliran, dan itu mungkin lebih lama. Berikutnya, jadi host dong, lunch and learn event. Apa itu? Jadi kalau bikin sekali-kali bikin event tuh jangan training juga bentuknya nggak training formal. Kayak generic training, departmental training, managerial training, atau mungkin bahkan operational training. Bentuknya training yang sifatnya ke perusahaan, sifatnya ke productivity company untuk dapat untung lebih besar, sales lebih banyak, lebih banyak ngiritnya. Nggak sama seperti itu. Kadang-kadang perlu bikin namanya lunch and learn. Jadi kayak makan siang bareng, makan siang bareng, terus sambil belajar, di situ sambil sharing gitu. Jadi muter aja bentuknya giliran. Misalnya minggu ini kita bikin channel di hari apa gitu. Satu hari casual bagus tuh hari misalnya hari Jumat atau hari apa bikin channel pakaiannya lagi casual kan. Hari gantian dia ngajarin kita apa. Nggak harus tempatnya formal, bisa hal-hal yang sifatnya personal. Itu bikin lunch and learn. Jadi bikin sesuatu yang nggak sama gitu. Jadi nggak boring sifatnya. Dan kadang gini, yang paling penting adalah tiap orang itu kadang dia pengen tampil tapi nggak ada panggungnya, ya. Lalu tiap orang itu kadang ngerasa pengen tampil tapi dia ngerasa nggak berhak untuk tampil. Tapi kalau sifatnya lanjutan lebih casual, jadi kalau departemen training terus yang ngasih kan memang dia departemen punya siapa-siapa yang memberikan training, yang lain kan enggak, cuma jadi audiens aja. Tapi kalau kayak gini-gini, ini bisa siapa aja, bergiliran aja, dan nggak harus bentuknya suatu yang bentuknya kerjaan gitu. Bahkan sifatnya hobi misalnya gitu, atau sifatnya suatu yang menyenangkan tapi itu berguna, bermanfaat buat orang lain gitu. Apa aja yang bisa di-sharing. Jadi bikin kayak gini-gini ini akan buat orang tuh lebih happy karena merasa orang tuh diakomodasi. Ya. Berikutnya, ya kerjaan itu sekarang terbukti pandemi kemarin merubah banyak hal sih kita. Kerjaan yang nggak harus kantor terus. Dan terbukti juga bahwasanya work from home juga nggak efektif. Jadi dua-duanya nggak efektif. Apa yang menjadi tren dan apa yang terbukti efektif, yang paling terbukti efektif adalah bentuknya hybrid. Kalau di hari yang kita harus meeting offline, ya kita meeting offline. Kalau memang kita perlu meeting online, ya kita meeting online. Kalau kita perlu ngantor hari apa dan urusan apa, ya kita akan ngantor. Kalau tidak. HR bisa ngatur nggak? HR yang ngatur. Ini mau bikin model hybrid yang seperti apa? Hybrid 70-30% misalnya, atau mungkin hybrid setengah-setengah, atau benar-benar full hybrid suka-suka misalnya. Ya balik lagi HR yang punya ketentuan, karena di bicara scheduling itu kan di ranahnya HR. Gimana ngatur orang jam kerja, hari kerja itu ranahnya HR. Nah ini nih, flexible working hour. Kalau yang ini saya punya pengalaman yang bisa dibilang dapat banget nih feel-nya. Ya. Flexible working hour tuh gini. Contoh misalnya, office ya. Dan lu bikin tuh gini. Kalau memang office standarnya misalnya dari jam 5 sampai jam 6. Tapi kan masing-masing orang tuh beda-beda. Ada yang trafficnya itu macet banget pagi itu agak susah. Kayak saya di Pondok Cabe gitu. Dulu ketika di daerah Tamrin gitu. Agak lumayan gitu. Kalau pagi itu luar biasa nyampe sana gitu.
Mau tol juga macet ke tolnya, mau naik motor juga kusut juga, mau transportasi umum apalagi. Jadi emang agak kusut. Akhirnya bikin aturan gini. Bentuknya fleksibel gitu. Fleksibel tuh apa? Fleksibel misalnya bisa masuk jam 8, pulang lebih cepat jam 4, atau bisa masuk jam 9 pulangnya jam 8 pulang jam 5, atau masuk jam 9 pulang jam 6, atau masuk jam 10 pulang lebih lama lagi gitu. Jadi jamnya diatur, dan saya waktu milih selalu jam 10 masuknya. Jam 10 pulang, habis jam-jam 7 nggak masalah saya pulang gitu. Seperti itu. Dan hybrid juga, jadi nggak harus ada di situ. Karena punya sistem yang bisa bisa pancing pancot dimanapun saya berada, itu mungkin aja. Kayak saya hari ini saya mau interview 10 orang. Itu kan 5 orang misalnya hari ini saya nggak ngantor, saya pasti itu dari rumah karena online interviewnya. Jam sekian saya ngerjain apa. Seperti itu. Jadi nggak harus benar-benar kita harus hadir, dan working juga bisa di jamnya bisa lebih fleksibel. Efeknya apa? Efeknya kan bakal banyak hal gitu. Kayak meetingnya menjadi geser misalnya. Karena jamnya nggak sama, meetingnya jadi siang. Kayak gitu. Bisa dirubah nggak? Bisa. Semua bisa dirubah? Bisa. Nyaman nggak? Lebih nyaman. Bahkan terakhir saya itu bisa hampir 5 tahun saya di sana. Padahal tiap 2 tahun saya pindah biasanya. Kenapa? Karena itu mau pindah nggak ya? Karena cari yang lebih fleksibel, lebih merdeka itu agak sulit akhirnya. Akhirnya banyak yang kok udah resign aja masih balik lagi. Resign itu balik lagi. Saya selalu bilang sama teman, lihat ya, saya bilang itu. Ini 40% orang yang resign minta balik lagi, saya bilang itu. Hampir setengah orang yang resign itu minta balik lagi. Kenapa? Karena flexibility-nya itu yang membuat orang itu nyaman. Apalagi contohnya lagi sakit misalnya. Ini kayak gambar orang sakit. Sakit itu kan ada 2 jenis ya, Bapak Ibu ya. Ada benar-benar sakit atau benar-benar mau sakit. Padahal kalau kita punya fleksibel working hour, di saat dia mau sakit, dia fleksibel aja dari rumah aja, nggak usah masuk ke kerja. Satu, nularin. Kedua, nanti dia tahu jadi sakit. Padahal kadang orang yang mau sakit, dia tahu mau sakit, dia perlu istirahat. Dia jangan keluar rumah dulu ya, atau jangan ngantor dulu untuk dia bisa maintain kesehatannya supaya nggak jadi sakit gitu contohnya. Kan lebih produktif ujung-ujungnya dibandingkan dia masuk kerja dipaksa harus sakit banget, dokter bilang sakit, dia baru nggak masuk, dia baru dia dinyatakan untuk sakit dan boleh nggak masuk kerja. Itu salah satu manfaatnya dari flexible hour. Berikutnya lagi apa? Annual leave. Pernah ngasih cuti ekstra nggak? Ya, karena nanya cuti ranahnya siapa? Ranahnya HR. Saya kalau bikin games di kantor, bikin setiap bulan kan bikin minimal 1 tahun yang buat annual buat semuanya, seluruh unit kumpul jadi satu, atau yang bikin quarterly juga bikin juga, kayak bikin town hall untuk per quarter bikin juga. Ya ini, jadi kadang hadiah itu nggak bentuk uang juga gitu, nggak selamanya bentuknya uang. Ya, bikin games, bikin hadiahnya cuti misalnya. Contoh misalnya. Itu benar-benar dalamin, bisa nggak bisa aja. Kan tinggal nama benefitnya aja. Happy nggak? Happy loh orang dapat perebutan untuk dapat cuti. Contoh seperti itu. Jadi bisa diakomodir banyak hal dari ranahnya HR untuk bisa bikin karyawan itu jadi punya pengalaman lebih baik di perusahaan itu. Terus tadi tuh bikin recognition dipajang nggak? Recognition-nya kalau punya kantor, di kantor di print nggak, ditempel nggak tuh di tembok, tempel nggak tuh dilihatin. Jadi kalau orang datang ke situ ngeliat, oh ini penghargaan. Apapun achievement-nya ya ditempelkan di sana. Atau yang sekarang ada sosial media, punya gitu. Itu sosial media isinya apa? Apakah sosial media itu isinya cuman promo punya perusahaan, semua informasi dari perusahaan, atau mungkin enggak? Saya yang pertama kali dulu saya dapat penghargaan waktu di Avon Bekasi 2016-2018 saya di sana. Penghargaan dari Archipelago Internasional di Indonesia ya. Saya dapat penghargaan, saya dan tim saya the best employer branding. Kenapa? Karena segala hal saya bikin employer branding. Bahkan saya minta ke Markom, saya minta ke GM untuk aktivitinya karyawan atau mungkin apa aja itu masuk tuh ke IG-nya perusahaan gitu, IG-nya hotel gitu. Akhirnya disetujui. Dan dulu itu bukan praktek yang umum waktu itu. Yang bicara sekarang ya, ini kita 2016 loh.
Itu nggak umum gitu. Akhirnya dimasukkan boleh kayak best employee, cuman bikin fotonya nggak garing gitu, bikin fotonya nggak yang apa namanya nggak menarik untuk dilihat, tapi bentuk-bentuk mereka kan perlu di acknowledge, mereka perlu diakui. Akhirnya kontennya mereka juga ikut share. Kalau bisa maintain social media yang bagus, nantinya bukan cuma karyawan yang keluar yang akan jadi ambasador, tapi karyawan yang di dalam pun menjadi ambasador. Kenapa? Karena fotonya dia, namanya dia itu diakui, dibagikan bagian dari perusahaan. Mereka pengen rasanya tuh memiliki gitu. Mereka pengen dirinya, wajahnya, namanya itu ada di situ. Itu. Nah, berikutnya lagi tadi ngomongin soal apa namanya menyenangkan ya. Bisa dibayangkan kalau di hotel itu ada namanya morning briefing, itu setiap pagi morning briefing. Bapak Ibu, morning briefing. Waktu saya di sana itu bisa hilang itu morning briefing. Jadi nggak ada briefing. Meeting cut, meeting dihilangkan. Banyak hal yang tuh dihilangkan. Bentuk-bentuk paper itu bisa dibilang itu saya di HR tidak ada paper waktu itu. Saya cuman ada paper itu, paper yang hadir ada di saya itu cuman kontrak aja. Perjanjian kerja, kontrak, reprimand itu masih pakai paper. Tapi di luar dari itu saya nggak punya file apa-apa. Sama sekali nggak punya file. Karyawan masuk juga nggak ada filenya, semua nggak ada file. Ya, nggak ada tuh laporan-laporan apa, tidak ada. Kenapa? Karena sudah pakai teknologi, pakai HR system. Gimana caranya kita kerja bersama-sama, gimana semuanya cloud basis, gimana semua kalau kita udah nggak pakai PC, semua orang pakai laptop, semua orang tapi pakai laptop drive day-nya nggak ada isinya, karena semua pakai apa? Pakai workplace, semua orang interaksi di situ, ada via email, ada via chat, ada via streaming files, jadi file streaming kita buka seolah itu file kita padahal itu bentuknya cloud, dan itu semua antar divisi, antar departemen melakukan hal yang sama. Kita mau request apa, semua pakai sistem. Akhirnya apa efeknya? Efeknya penggunaan orang jauh lebih efektif. Penggunaan orang jadi lebih efisien. Waktu itu saya di sana saya kelola 9 hotel, ada beberapa restoran, ada juga divisi buat building, buat pembangunan hotel. Saya cuman punya 2 staff dan saya 1. Ya. Cobain nggak, 3 orang nggak ada HR-nya di seluruh unit, nggak ada HR-nya. Di seluruh unit tidak ada HR-nya. Saya doang manajer 1, saya punya 2 staff. Saya bisa hadir di bisnis manapun, nongol di mana. Karena saya cuma kewajiban meeting offline itu bareng BOD di seminggu sekali. Bareng BOD sama senior manager kumpul seminggu sekali. 2 hari itu nggak pernah meeting lagi. Udah nggak pernah ada kayak gitu lagi. Karena bagian teknologi. Dari kapan? 2018 Bapak Ibu. Jadi bukan ngomongin setelah pandemi, tapi bahkan dari jauh sebelum pandemi itu sudah seperti itu. Nah, ini di Zoho ada macam-macam. Nanti Pak bagiannya Pak ini, bukan saya, yang nanti dari bagian dari Zoho yang akan jelasin. Kalau di sini produknya apa saja. Oke. Lalu apa lagi yang harus dilakukan? Jangan lupa untuk reguler menggunakan survei. Survei akan jadi sulit kalau mensurveinya manual. Karena compile survei itu nggak mudah. Makanya harus pakai sistem yang bisa ada input dari setiap orang untuk bisa memberikan feedback buat kita, buat perusahaan. Baik itu dari sisi program maupun dari sisi kebijakan atau mungkin apa, mereka happy atau nggak kerja di sini. Kalau dia happy, why? Kalau dia nggak happy, why? Itu data yang harus kita perlukan untuk kita bisa improve lagi ke depan. Karena demografi berubah, selera berubah, macam-macamnya berubah. Otomatis apa yang kita lakukan pun juga tidak selalu berhasil. Yang kita lakukan di tahun ini belum tentu berhasil tahun depan. Jadi kita harus selalu minta namanya feedback. Mau bulanan boleh, mau quarter boleh, atau mungkin ya sengaja yang nggak setahun sekali juga sebetulnya. Saya minimal harus ada feedback itu dikelola dari karyawan. Ya. Terakhir saya mau bilang one size does not fit all, artinya apa yang saya sampaikan tadi mungkin 1-2 hal atau bahkan 3 hal atau mungkin 4 hal itu tidak fit untuk organisasi Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kalau ada yang mungkin menginspirasi bisa diterapkan, silakan. Mudah-mudahan menjadi input. Tapi saya yakin tidak mungkin semuanya itu
Gampang aja ngomong sih, kalau rasanya kan susah, tapi duitnya nggak ada. Balik lagi, jadi nggak pakai duit ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, lalu gimana kunci suksesnya? Ya, kalau ngomongin jadi HR, kunci suksesnya, saya berapa kali bilang di berbagai macam forum yang saya bicara. Pertama, jadi HR itu jangan ngomong-ngomong kejauhan employee value proposition, ngomongin employer branding, ngomongin the top talent, ngomongin segala macam yang aneh-aneh. Entar dulu Bapak Ibu sekalian, ngomong compliance dulu. Udah comply belum sama aturan? Itu dulu. Jadi HR itu sederhana sebetulnya. Satu, comply sama aturan. Di saat kita comply, masalah baik itu masalah soal aturan, baik soal kebahagiaan, kesejahteraan, engagement, turnover, semua masalah itu hilang atau minimal reduce, mengecil kalau HR-nya comply. Itu dulu. Baru kedua adalah menjadi manusia. Karena kenapa saya dulu kuliah di usia saya 27 tahun. Saya kurus 30-an, saya baru magang umur 30-an, saya jadi manajer di usia 33 tahun, HR manager, saya jadi director HR di usia 40 tahun. Kenapa saya baru jadi HR belakangan? Kenapa? Karena saya tahu banyak HR yang nggak manusia gitu. Saya harapkan adalah Bapak Ibu ini tadi mau sukses depan di HR itu. Satu, harus compliance, ya. Kedua, harus menjadi manusia. Kenapa? Karena dengan menjadi manusia ini adalah satu-satunya cara kita memanusiakan manusia yang lain. Kalau kita nggak jadi manusia, kita nggak bisa memanusiakan manusia lain. Pertanyaan, kita hanya bicara soal apa ya? Sombongan, arogansi, ketidakadilan, keberpihakan, macam-macam. Padahal bisnis is about people, Bapak Ibu sekalian. Demikian dari saya, ayo kita sharing yuk dari Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau sharing apa sih employee experience yang udah dilakukan dan terbukti berhasil buat sama-sama saya belajar, buat teman-teman kita sama-sama belajar. Silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih sekali Mas Roh atas materinya, luar biasa. Dan tadi di akhir ya, kita diberikan quotes yang luar biasa. Sebagai pelaku HR, tentu kita berhubungan dengan banyak sekali manusia, dan sebelum kita mengurusi mereka, tentu kita juga harus paham terhadap diri kita sendiri terlebih dahulu, dan kita harus bisa punya kreativitas, punya keterampilan untuk bisa memanusiakan manusia. Itu quote yang tentunya sangat luar biasa sekali dari Mas Roh. Terima kasih sekali atas materinya Mas Roh. Rekan-rekan, kalau misalnya mau sharing, nanti boleh raise hand, kemudian juga boleh menuliskan jawaban teman-teman semuanya di fitur Q&A dari kami. Mungkin nggak sekarang Mas Roh ya, nanti kita coba di akhir sesi, kita akan mulai diskusi gitu. Jadi silahkan rekan-rekan bisa ketik terlebih dahulu jawaban rekan-rekan seperti apa yang tadi diminta oleh Mas Roh begitu. Nanti di panel discussion kita akan bahas feedback dari teman-teman semuanya. Masih Mas Roh, dan silahkan istirahat dulu sebentar Mas Roh sebelum kita ke panel discussion. Kita akan lanjut ke presentasi yang kedua, kali ini bersama dengan Mas Sandito, Country Lead Zoho Indonesia. Silahkan Mas Sandito, saya berikan sesinya. Terima kasih Ma'ruf. Selamat sore semuanya, selamat sore rekan-rekan semua. Tadi Om Roh sudah memaparkan hal yang sangat menarik sekali ya, terkait dengan apa itu employee experience, kemudian bagaimana cara bisa membangun employee experience, termasuk di sana juga disinggung terkait dengan penggunaan digital workplace atau penggunaan teknologi itu sendiri. Nah, saya di sini akan fokus untuk menggagikan tentang apa sih peranan dari digital workplace itu. Saya izin sharing dulu. Apa sih peranan untuk digital workplace itu terhadap employee experience? Bagaimana digital workplace yang tepat, terutama digital workplace teknologi yang tepat itu bisa membantu untuk employee experience itu dari sisi mana? Nah, ini saya akan sharekan lebih lanjut dan akan lebih detail. Semoga share screen saya muncul ya di sini ya. Oke. Nah, untuk apa yang akan saya sampaikan sebenarnya akan saya bagi jadi 3 agenda besar. Yang pertama,
terkait dengan sebenarnya challenges apa aja sih yang saat ini banyak ditemui di lingkungan kerja yang berdampak terhadap employee experience. Ada hal-hal apa aja sih yang mungkin saat ini dirasakan oleh karyawan, yang mungkin dirasakan oleh teman-teman yang ada di sini, itu yang berdampak kepada employee experience. Kemudian dari situ kita akan lihat nih, oh kalau misalkan kita mau membuat yang namanya digital workplace atau hybrid work scheme, itu caranya seperti apa sih? Poin-poin apa yang perlu kita perhatikan, kemudian hal-hal apa saja sih yang perlu kita set up di sana supaya digital workplace ini bisa menjadi suatu hal yang sukses. Dan yang ketiga tadi juga sudah sempat disinggung Mas Rob bahwa nanti dari tim Zoho akan share sedikit terkait dengan fitur-fitur ataupun produk-produk Zoho Workplace yang bisa dipergunakan oleh perusahaan untuk bisa membuat karyawan itu lebih produktif, membuat mereka lebih engage, dan at the end itu akan meningkatkan yang namanya employee experience. Kalau kita mau flashback gitu ya, ke beberapa tahun yang lalu, mungkin ini sekitar tahun 80-an, 90-an, hingga 2000 awal, ketika kita lihat setup kantor itu kebanyakan model cubicle seperti ini. Jadi kita dibatasi oleh sekat, kemudian karyawan itu duduk di sana. Tujuannya supaya apa? Supaya karyawan itu bisa fokus dalam bekerja. Tapi dampaknya apa? Dampaknya kemampuan karyawan untuk bisa saling berkolaborasi, untuk saling berinteraksi dengan satu sama yang lain, itu menjadi berkurang. So that's why sekarang ini banyak sekali perusahaan yang sudah mengadopsi namanya open space, mengadopsi namanya open workspace, di mana karyawan itu mereka, ya udah mereka dikasih kebebasan, bahkan ada yang nggak ada dedicated seat, mereka bisa duduk di mana aja, dan ruang kerjanya itu memang benar-benar terbuka. Ini dipergunakan untuk apa? Untuk mendorong supaya orang itu mereka mau berkolaborasi, orang mau berkomunikasi, dan mau untuk berinteraksi lebih intens antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena dengan adanya kolaborasi, komunikasi, dan interaksi satu dengan yang lain, itu akan mendorong yang namanya inovasi. Inovasi itu pasti akan terjadi dengan adanya kolaborasi tersebut. Nggak ada namanya inovasi itu yang terjadi hanya karena kita diem-dieman aja, nggak ada komunikasi, nggak ada saling brainstorming antara satu dengan yang lain. Itu sangat sulit terjadi yang namanya inovasi. Dan sekarang pun kalau kita misalkan nih, kita mau ngobrol sama teman kita, mau ngobrol sama kolega kita biasanya akan langsung, ayo kita diskusi yuk, tanpa kita perlu set waktu khusus. Jadi banyak sekali kolaborasi-kolaborasi atau komunikasi yang terjadi itu secara spontan dan maaf, dan ini memang normal yang berlaku saat ini. Dan apalagi dengan kita kebanyakan sudah ada Gen Z yang masuk ke dalam lingkungan kerja, mereka yang lebih dinamis dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, mereka itu senang dengan sesuatu hal yang spontan. Jadi mereka ya udah langsung ngajak meeting, ngajak ngobrol, ngajak diskusi, semua itu dilakukan secara spontan. Dan juga saat ini sudah common untuk perusahaan itu mereka menerapkan yang namanya work from anywhere atau WFH. Ataupun kalau misalkan perusahaan mungkin ada yang menerapkan proses hybrid, biasanya mereka akan, oke, yang 2 hari bisa kerja di mana aja, 2 hari atau 3 hari di mana aja, yang 2 hari lagi itu di kantor. As long as ada internet, itu semua pekerjaan bisa dilakukan. Meskipun ini nggak applicable untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu, tapi hampir semuanya untuk pekerjaan yang sifatnya itu office based, itu semuanya sekarang sudah bisa dikerjakan secara remote atau dikerjakan secara jarak jauh, asalkan di sana ada koneksi internet. Dan ketika kita berbicara tentang work from anywhere, of course, interaksi dan pola komunikasi yang terjadi dibandingkan dengan kita kerja di dalam office itu akan sangat berbeda. Pola interaksi antara teammates-nya akan berbeda, pola interaksi kita dengan leadership team atau dengan pimpinan tertinggi kayak untuk C-level, direktur, dan lain-lain itu pun juga berbeda. Cara komunikasi kita dengan partner, dengan vendor pun itu juga akan berbeda. Misalkan dengan teammates atau dengan rekan kerja kita biasanya bisa diskusi di kantor, sekarang harus diskusi melalui platform digital. Biasanya kita ya ketika membagikan file, kita bisa duduk bareng, kita kerjakan bareng. Sekarang nggak bisa, kita harus ada digital platform yang untuk mengakomodasi tersebut. Begitupun juga untuk meeting. Sebelumnya kita tinggal tarik mereka duduk bareng, ngobrol. Sekarang kita perlu yang namanya digital platform untuk mengakomodasi supaya kita bisa meeting. Begitupun juga dengan company leadership.
Kalau town hall itu biasanya diadakan secara offline, karena sekarang kita arrangement-nya itu sudah hybrid, maka bisa jadi ada karyawan-karyawan yang pada saat town hall itu terjadi, mereka nggak ada di lokasi atau mereka nggak ada di office, sehingga mereka harus join secara online. Begitu juga survei, kemudian ketika ada company celebration, itu juga semuanya nggak bisa full dilakukan online, jadi perlu ada platform digital yang digunakan untuk melakukan hal tersebut secara digital. Begitupun juga dengan partner ataupun vendor. Either kita nanti akan berbagi agreement, kita akan minta signature atau kita dokumen sign-nya itu kita lakukan secara virtual dengan menggunakan digital sign, ataupun ketika kita mau meeting dengan mereka, ataupun kita berkolaborasi, misalkan kita membagikan file, membagikan dokumen, itu kita perlu melakukannya semua secara digital. Jadi kita perlu yang namanya digital tools di sana atau digital workplace. Kenapa? Karena every day akan ada banyak sekali namanya calls, dokumen, message, file, test yang akan berseliweran di dalam kita. Jadi kita itu akan sangat banyak menerima calls, akan banyak sekali melakukan calls, akan banyak nge-message orang, akan banyak terima message dengan adanya hybrid work yang seperti ini. Dan itu happen every day. Kalau misalkan ini nggak diakomodasi dengan bagus, otomatis nanti karyawan akan mengalami kebingungan, akan mengalami burnout, akan mengalami confusion, ataupun ada challenge-challenge yang lainnya. Either mereka misalkan mau pakai chat kayak WhatsApp ataupun email ataupun yang lain, itu mereka pasti akan mendapatkan bunch of information yang sangat banyak dan itu ratusan. Kalau itu nggak di-manage properly, itu akan sangat istilahnya berantakan sekali lah. Pekerjaan nggak akan bisa lebih produktif dan lebih efisien. Jadi ada challenge yang muncul di sana ketika kita menerapkan namanya pola kerja hybrid ataupun full in office ataupun full work from anywhere. So that's why saya ingin tanya nih ke teman-teman. Jadi nanti saya akan adakan poll, bisa dibantu oleh Mas Ma'ruf, bisa di-running untuk pollingnya Mas Ma'ruf. Nah, dengan current setup-nya teman-teman yang sekarang ini, apakah itu model hybrid work, apakah itu full in office ataupun WFA, challenges-nya itu apa sih untuk membuat employees itu supaya tetap engage? Mungkin bisa dibagikan melalui poll. Saya tunggu 1 menit ya. Silakan teman-teman kalau misalkan mau untuk berpartisipasi. Dan ini sifatnya bukan pilihan ganda, jadi bisa pilih sebanyak mungkin yang menurut teman-teman relate dengan apa yang teman-teman rasakan atau apa yang teman-teman temui di dalam perusahaan. Silahkan. Nanti akan kita bahas satu-satu di sana. Oke, sudah ada yang menjawabkah, Mas Ma'ruf? Oke, sudah ada mulai yang menjawab ya. Ini kita tunggu 15 detik lagi. Nah, nanti kalau misalkan polling-nya udah selesai, nanti bisa di-publish ya, supaya teman-teman di sini juga bisa melihat kira-kira apa saja sih tantangan-tantangan yang mereka hadapi ketika mereka menerapkan hybrid ataupun full WFA ataupun yang lain-lainnya ini supaya tetap jaga employee mereka itu tetap engage. Bisa kita akhiri, Mas Ma'ruf? Silakan bisa dipublish untuk hasil pollingnya. Menarik. Di sini teman-teman menyampaikan bahwa work-life balance 69%. Ya, kita harus akui ya, kalau misalkan kita menerapkan hybrid, apalagi pas kita lagi di rumah, kadang-kadang agak blur nih antara jam kantor dengan jam di rumah. Kadang-kadang perusahaan itu bisa bukan perusahaan ya, kadang-kadang atasan kita atau teman kita bisa ngechat kita jam 8 malam ataupun jam 9 malam. So, this kind of activities itu memang kadang-kadang bisa membuat employees itu atau karyawan itu mereka merasa, kok kayaknya kalau WFA ini aku malah kayak disuruh kerja terus nih, malah nggak ada jam kerja yang spesifik. Mungkin itu yang dirasakan oleh kebanyakan teman-teman. Dan biasanya kalau ini terjadi secara terus-menerus, merasa nggak ada work-life and balance, ujung-ujungnya mereka terjadi yang namanya burnout atau mereka udah lelah, mereka udah angkat bendera putih, mereka udah nyerah.
udah nggak sanggup lagi lah katakanlah kayak gitu. Mungkin ada juga kaitannya dengan yang dibilang Omro tadi, oh terkait dengan mental health, mungkin seperti itu ya. Jadi mungkin ada kaitannya seperti itu dan it's a common practice yang memang wajar untuk kita temui dan ini sering banget. So, makanya sebagai HR ini perlu menerapkan policy yang tepat nih terkait dengan WFA itu seperti apa atau hybrid itu seperti apa supaya employee itu tetap terjaga dari sisi work life balance-nya. Kemudian ini juga disampaikan terkait dengan teknologi ternyata 61%. Wow, ini menempati nomor 2 nih. Having the right technology to support remote work. Berarti saat ini teman-teman banyak yang merasa bahwa mereka nggak punya cukup teknologi yang memadai nih. Dan kalau kita nggak ada teknologi yang memadai, of course kita nggak akan bisa produktif. Ini kaitannya dengan yang keeping employee productive while working from anywhere. Kenapa? Karena teknologi itu sangat mendukung terjadi namanya efisiensi dan juga produktivitas. Kalau seandainya teknologinya itu nggak ada, teknologinya itu nggak available, of course, itu pasti akan impact terhadap employee productivity. Nah, sekarang coba kita bandingkan antara apa yang teman-teman sudah jawab di dalam polling dengan riset yang dilakukan oleh S&P Alliance. S&P Alliance ini perusahaan riset di mana mereka itu di tahun 2022 tahun kemarin, mereka itu juga menanyakan, kira-kira apa sih yang membuat perusahaan itu sulit untuk membuat employee mereka engage? Dan jawabannya mirip-mirip dengan jawaban teman-teman. Tertinggi itu adalah work-life balance. Dan mereka mensurvei banyak perusahaan dan potretnya seperti ini, bahwa nggak ada yang namanya work-life balance. Kemudian ada employee burnout, ada kekurangan dari sisi teknologi. Nah, di sini dari HR itu perlu dipikirkan kira-kira policy apa atau skema apa supaya bisa membantu supaya employee itu tetap memiliki namanya work-life balance meskipun secara setup working-nya adalah WFA ataupun hybrid work. Begitu juga terkait dengan penggunaan teknologi. Tim HR itu perlu bisa mengidentifikasi teknologi-teknologi apa saja yang tepat yang dibutuhkan oleh employee supaya mereka itu bisa tetap produktif, supaya mereka itu bisa tetap terjaga motivasinya, supaya mereka bisa berkolaborasi lebih gampang antara satu dengan yang lainnya. Dan ini adalah tugasnya HR karena domainnya HR yang punya power di sana, HR yang bisa intervensi di hal tersebut. Dan S&P Alliance ini juga mereka melakukan another research terkait dengan employee engagement itu terjadi kalau apa sih? Jadi ada 7 hal yang perlu dipenuhi supaya employee itu mereka bisa engage. Yang pertama, bahwa ada opportunity untuk mereka berkembang. Jadi ketika karyawan itu dalam suatu perusahaan, mereka tuh ngelihat jenjang karirnya jelas, kemudian proses development-nya mereka itu juga jelas, mereka tahu bagaimana cara mengembangkannya. Ada tadi Umroh juga udah sempat bagikan ada body program ataupun ada program-program coaching yang lainnya yang bisa digunakan oleh employee untuk apa? Untuk grow mereka. Karena kalau seandainya kita cuma kerja jam 9 sampai jam 6 atau jam 8 sampai jam 5 ataupun jam yang fleksibel tapi hanya untuk datang supaya dapat gaji, believe me mereka nggak akan terlalu engage, nggak akan ada yang namanya muncul kayak X Lazada, X Shopee, X Tokopedia atau X yang lain-lain. Jadi mereka butuh untuk di-develop, mereka butuh untuk grow sebagai manusia. Sorry. Yang kedua, ini terkait juga dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman bahwa organisasi itu perlu menyediakan tools dan teknologi yang memang dibutuhkan. Kalau nggak ada tools dan teknologi yang tersedia, mereka nggak akan terlalu engage. Dan saya pernah baca satu report mengatakan bahwa employee itu kalau seandainya mereka melihat bahwa perusahaan nggak memiliki teknologi yang tepat, ini bisa jadi salah satu faktor pendorong untuk mereka resign. Jadi jangan dikira bahwa teknologi itu hanya sebatas, oh ya udah deh yang penting mereka bisa kerja. Not only that, tapi kalau si employee itu melihat bahwa teknologinya itu nggak sesuai dengan yang mereka butuhkan, mereka nggak merasa bisa efisien bekerja dengan teknologi yang disediakan, itu bisa menjadi faktor pendorong mereka untuk mencari perusahaan yang bisa mensupport mereka dari sisi teknologi yang lebih baik. Dan ini sudah ada beberapa riset, saya lupa
ini risetnya di mana, kalau nggak salah salah satunya dari Deloitte. Deloitte itu mereka mengungkapkan riset seperti itu. Kemudian yang ketiga, mereka punya strong sense of belonging terhadap organisasi. Jadi ketika perusahaan itu sukses, mereka ikut bangga. Ketika perusahaan itu sedang masanya turun, mereka juga mau hard work untuk bisa mengembalikan ke posisi yang lebih baik. Jadi ini salah satu ciri supaya kita bisa mendapatkan positive employee engagement. Yang keempat, I enjoy working with my current employer. Di sini terkait dengan lingkungan kerja dari teman-temannya juga, bagaimana mereka bisa berinteraksi satu dengan yang lain, apakah interaksinya positif atau di dalam lingkungan kerja itu senioritasnya masih tinggi, masih banyak bullying di sana. Jadi itu juga yang akan menciptakan yang namanya positive employee engagement. Yang kelima, mereka respect terhadap organisasi and proud to tell others where I work. Jadi ketika kita ditanyain, kamu kerja di mana? Kalau kita dengan bangga, oh aku kerja di sini nih. Kalau mereka bisa dengan lantang mengucapkan itu berarti mereka respect terhadap organisasi dan mereka engage terhadap perusahaan. Dan ketika mereka keluar, embel-embel X itu mungkin masih disematkan di branding personalnya mereka. Oh, X ini, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, kalau misalkan mereka diberikan pekerjaan dan itu ada purpose-nya atau ada tujuannya, itu biasanya juga akan membuat mereka engage. Dan yang ketujuh, my work tools help me accomplish my priorities faster. Jadi ini terkait dengan tools dan teknologi lagi. Kalau kita lihat 2 dari 7 item yang mendukung terhadap employee engagement ini terkait dengan teknologi. So, teknologi itu sangat penting perannya untuk building yang namanya positive employee engagement. Meskipun teknologi itu perannya sangat penting, tapi saya yakin masih banyak tantangannya nih yang kita hadapi dari sisi penggunaan teknologi. Dan di sini saya minta teman-teman lagi, yuk kita ada polling singkat, kira-kira tantangan apa saja sih yang teman-teman hadapi dengan current productivity and collaboration teknologi yang kalian miliki? Saya kasih waktu 1 menit ya untuk menjawab. Ini sama seperti sebelumnya, bisa milih lebih dari satu, kira-kira yang relate dengan teman-teman itu yang mana? Hmm. Oke, kalau misalkan kita ngomong collaboration teknologi, ini kayak misalkan meeting tools, communication tools, kemudian untuk berbagi file, itu termasuk dalam kategori collaboration teknologi, atau kayak project management tools, itu juga termasuk yang ada di sana. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di sini bingung apa sih productivity and collaboration teknologi, jadi contoh-contohnya seperti itu. Communication tools, collaboration tools, untuk kita bikin file, untuk kita store file, untuk kita meeting, untuk kita lakukan call, itu semuanya masuk ke collaboration teknologi. Ini sudah ada jawabankah, Mas Ma'ruf? Oke, kalau sudah ada jawaban, mungkin kita bisa akhiri ya, bisa kita publish untuk polling-nya, hasilnya seperti apa. Kita lihat nih. Oh, menarik. 80% menjawab difficult to collaborate effectively across application. Jadi teman-teman merasa kesulitan untuk bisa berkolaborasi secara efektif dengan menggunakan berbagai macam platform yang tersedia. Mungkin karena platformnya itu susah digunakan, atau mungkin juga karena platformnya itu juga harus banyak nih. Oh, untuk meeting pakai tool sendiri, pakai software sendiri, untuk komunikasi pakai software sendiri, ini bisa jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, informasi antara satu dengan yang lainnya, oh misalkan di communication tools, informasinya itu ya udah itu stand alone di sana, nggak bisa diintegrasikan ke mana-mana. Itu juga jadi problem. Kenapa? Karena ketika kita komunikasi terus kita butuh meeting, ini kan harus ada synchronous information kan sebenarnya kan di sana. Tapi ketika itu tidak terjadi, maka it can become a problem di sana. Kemudian ini juga teman-teman menyampaikan bahwa antara aplikasi satu dengan yang lainnya ini nggak ada integrasi nih.
Sehingga kalau nggak ada integrasi, ya udah kita nggak bisa dapetin informasi di tempat lainnya. Jadi kadang-kadang kita harus redundant, oh kita udah kerjakan di sini, kita udah input data di sini, karena nggak ada integrasi, maka kita harus lakukan hal yang sama di platform yang lainnya. Dan ini tidak akan menunjang kita dari sisi productivity. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan riset dari S&P, sekali lagi saya ininya ke S&P Alliance, mereka mengatakan bahwa ini mirip seperti yang teman-teman sampaikan bahwa informasi itu siloed in different application, kemudian aplikasinya itu tidak terintegrasi antara satu dengan yang lainnya, dan kesulitan untuk berkolaborasi, dan yang keempat yaitu terlalu banyak aplikasi yang digunakan. Aplikasi komunikasi sendiri, untuk email sendiri, untuk meeting sendiri, kemudian untuk survei sendiri. Jadi itu menyulitkan mereka harus membuka terlalu banyak aplikasi di sana. So, ini yang perlu kita tackle. Kalau seandainya ini gap-nya ini bisa kita close, of course akan bisa meningkatkan dari sisi produktivitas dan efisiensi dari employee-nya kita. Nah, ketika kita ngomong sebenarnya teknologi yang tepat itu teknologi yang seperti apa sih? Kita bilangnya bahwa teknologi itu under one roof. Teknologinya itu berada di satu roof atau menggunakan unified teknologi. Jadi berada di satu roof yang sama, mereka nggak harus pindah-pindah untuk menggunakan berbagai macam jenis teknologi. Kemudian yang kedua, mereka juga teknologi itu harus high trust environment. Maksudnya apa? High trust environment berarti dari sisi security-nya, dari sisi data privacy-nya, kemudian dari sisi compliance-nya, itu memang harus terjaga di sana. Kemudian teknologi itu juga berbicara dari cost efficiency, bahwa ketika kita menggunakan teknologi itu harus yang cost efficient. Jangan sampai teknologinya bagus, tapi ternyata harganya pun juga sangat mahal sekali. Ini sangat tidak efisien. Dan yang terpenting itu easy to manage atau mudah untuk dikelola, terutama dari sisi adminnya. Dengan adanya Rai teknologi, kita bisa menciptakan yang namanya digital employee experience. Nah, kalau kita berbicara tentang digital workplace, itu apa sih faktor-faktor pendorong supaya digital workplace itu bisa sukses di sana? Ini menurut riset dari Stanford University, mereka mengatakan bahwa individu yang bekerja di collaboration setting yang unified, khusus yang terpadu, mereka akan lebih efektif 50% dibandingkan dengan mereka yang tidak melakukannya, dibandingkan mereka yang tidak melakukan kolaborasi tersebut. Jadi faktor untuk unified effective collaboration setting itu sangat menentukan terkait apakah employee itu mereka bisa lebih efektif atau lebih produktif. Karena itu kita di sini perlu cek apa saja sih yang menjadi yang namanya enemies of effective collaboration. Ketika kita berusaha untuk membuat kolaborasi yang efektif, ada beberapa challenges atau beberapa masalah yang mungkin muncul di sana. Yang pertama yaitu sistem yang divided atau sistem yang stand alone tadi. Sistem yang nggak ada komunikasi antara satu dengan yang lainnya, sehingga akan sangat sulit untuk kita berkomunikasi dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua dari sisi miskomunikasi, karena kita di sini bekerja secara remote, kemungkinan untuk miskomunikasi itu jauh lebih besar. Begitu juga terjadi yang namanya confusion, kemudian fragmented, dan proses-proses yang ribet itu juga menjadikan kolaborasi itu menjadi tidak efektif. Ini harus kita selesaikan. Salah satu caranya seperti apa? Yaitu kita memiliki yang namanya unified workplace. Unified workplace ini adalah satu tools di mana tools itu bisa working together, tools itu saling terintegrasi dengan yang lainnya, dan ini nggak hanya terintegrasi, tapi we call it a unified, yang bisa digunakan oleh tim untuk mereka bekerja along the work cycle, mulai dari planning sampai ke evaluating sampai ke reporting, itu bisa dikerjakan di sana. So that's why we create yang namanya Zoho Workplace,
Di dalam Zoho Workplace ada beberapa aplikasi yang berbeda untuk email, chatting, kalender, untuk company intranet, untuk cloud storage, untuk Office Suite, untuk membuat presentasi seperti yang saya bikin seperti ini menggunakan tools-nya kita sendiri. Kemudian juga dengan tools webinar dan meeting-nya kita juga punya sendiri. Dan di dalam Zoho Workplace ini, all tools itu ada di one place. Jadi ketika teman-teman butuh untuk email, ketika teman-teman butuh untuk komunikasi menggunakan Zoho Click, itu just klik apa yang ada di atas sini. Nggak perlu buka tab baru dan semuanya switch-nya itu sangat smooth sekali dan nggak ada delay di sana. So all tools are in one place dan it is well integrated. Dan karena ini well integrated, ketika kita mau ada transisi antar apps, ini pun juga jadi lebih mudah. Misalkan kita lagi buka email dan kita pengen buka nih untuk cloud storage, kita tinggal tarik aja si Word Drive, kita tinggal buka file di sana, kita bisa kerja. Kita nggak perlu buka tab yang berbeda, kita nggak perlu buka aplikasi yang berbeda. So, all can be done within one application. Begitu juga ketika kita pengen membagikan file nih, oh ada lampiran di email dari vendor dan kita pengen diskusi dengan rekan kita. Biasanya kita lakukan adalah kita download filenya, kemudian kita upload lagi ke communication channelnya kita, which is itu sangat tidak efisien. Dengan menggunakan Zoho Workplace, kita bisa tinggal drag and drop aja, kita tinggal tarik, kita tinggal masukkan ke Zoho Click, dan it can be done very easy. Voila, it's a very simple. Kemudian ketika kita juga mau menyimpan file atau menyimpan yang lainnya yang ada di lampiran email, itu juga kita tinggal tarik drag and drop, masukkan ke Zoho Work Drive. Dan ini is a very simple, kita nggak perlu download, kemudian kita upload lagi, semuanya itu bisa terjadi hanya dalam satu tarikan tangan saja. Kemudian ketika kita perlu sesuatu, biasanya ketika kita mau nyari nih, aku pengen nyari keyword tertentu, tapi aku bingung apakah ini dulu aku di email atau ini aku chat seseorang atau yang lain-lain. Kalau kita mau lakukan secara manual, itu kan kita harus lakukan satu-satu. Di email kita searching sendiri, di chat tools kita lakukan sendiri searching, itu akan sangat memakan waktu. Dengan menggunakan Zoho Workplace, kita namanya ada unified search. Let's say saya mau nyari terkait dengan Zilker. Ketika saya masukkan nama Zilker di sana, semuanya akan muncul baik itu di aplikasi email, di aplikasi chat, di aplikasi CRM, ataupun aplikasi-aplikasi lain yang terkoneksi di Zoho. Dan ini bisa terjadi karena all the tools is unified. Dan ini nggak sekedar integrasi, tapi it's a unified platform. Dan ini memang sangat powerful. Kemudian ketika kita bikin presentasi yang isinya data, yang kita lakukan biasanya apa? Kita ambil screenshot, kemudian kita upload, kita tempel ke presentasi. Itu yang biasa kita lakukan. Tapi dengan menggunakan Zoho Workplace, kita tinggal embed aja analytic tools-nya kita, dan kita bisa tinggal otak-atik di sana. It's a very live BI data, dan ketika kita pengen lihat, oh aku mau filter berdasarkan kolom tertentu aja, misalkan transaksinya hanya untuk yang kuartal 1 aja atau kuartal 2 aja, kita nggak perlu pergi lagi ke tools-nya kita, tapi semuanya bisa dilakukan di dalam presentation tools-nya kita. So, it's a very simple dan ini akan sangat membantu teman-teman supaya bisa lebih produktif di sana. Nggak perlu screenshot lagi, nggak perlu upload lagi. Dan biasanya ketika kita juga mau untuk share email dari vendor, biasanya apa yang kita lakukan? Kita nge-forward emailnya kita kan. Ini aku udah forwardin ya emailnya. Ini juga akan sangat melelahkan. So, what we can do in the Zoho Workplace adalah kita tinggal tag teman kita aja, kita bisa langsung diskusi di sana. So, we can have a productive discussion dan semuanya itu bisa langsung dan lebih cepat kita lakukan di dalam Zoho Workplace dengan menggunakan fitur email stream. Ada juga banyak tools-tools yang lainnya, misalkan kita pengen bisa langsung chat, itu kita tinggal klik untuk chat button-nya. Kemudian kalau kita pengen kerja secara offline, itu pun juga possible, misalkan tiba-tiba internet nggak ada, kita tinggal switching ke offline mode, kita tinggal ganti kalau seandainya sudah selesai dan internetnya connect lagi, otomatis akan tersynchronize. Jadi ada banyak sekali tools yang bisa kita lakukan
dan itu sangat powerful sekali untuk menunjang kolaborasi dan produktivitas dari teman-teman, termasuk juga integrasi dengan third parties yang lainnya yang tidak ada di dalam ekosistemnya Zoho, itu pun juga sangat mudah untuk dilakukan. Dan kemudian ketika kita ngomong sebenarnya kenapa sih kok banyak orang yang mereka itu menggunakan Zoho Workplace, mereka pengen menggunakan Zoho Workplace. Kenapa? Karena Zoho Workplace itu menawarkan dari sisi security and privacy yang paling top. Kita privacy first company, kita dikenal sebagai privacy first company, kita nggak pernah ada ads, kita nggak mau monetize data customer kita sebagai ads, kita sangat encrypted, kita GDPR, SIPAA compliance, kita compliance yang lain yang memang dibutuhkan dari sisi data security dan data privacy itu semuanya sudah kita lengkapi. Dan kita sudah mendapatkan banyak sekali rating yang baik dari Forbes, Capterra, Top Radius, ataupun yang lainnya. Ada AI tools-nya juga di sana. Dan yang menarik, dengan semua fitur yang kita punya di sana, itu cost-nya jauh lebih efisien dibandingkan dengan tetangga kita. Let's say, katakanlah dibandingkan dengan Google, ketika mereka pindah ke Zoho Workplace, mereka bisa save 35%. Kalau mereka pakai Microsoft Enterprise yang E3, mereka bahkan bisa save hingga 75%. Sehingga itu membuat banyak customer yang beralih ke kita karena apa? Melihat value-nya Zoho Workplace ini jauh lebih baik dibandingkan dengan rekan-rekan kita yang sebelah. Gitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Ma'ruf untuk Q&A-nya. Baik, terima kasih sekali Mas Handito. Tadi sudah diberikan juga ya gambaran dari Mas Handito dan juga tadi diakhiri dengan memperkenalkan Zoho Workplace sebagai salah satu bundle produk dari Zoho yang bisa rekan-rekan HR gunakan dalam kolaborasi dan juga komunikasi di dalam timnya. Nah, Mas Handito dan juga Mas Roh masih di sini ya. Jadi silahkan bisa ini tampilkan lagi untuk videonya, jadi supaya juga bisa terlihat di layar kita. Jadi ada beberapa pertanyaan nih yang sudah saya siapkan untuk Mas Roh dan juga Mas Handito gitu. Pertama saya mau nanya ke Mas Roh dulu deh gitu ya. Pertanyaannya gini Mas, tadi Mas Handito juga sudah ada polling terkait dengan apa sih pilihan yang mereka inginkan di dalam dunia pekerjaan mereka. Dan ternyata kebanyakannya adalah ingin adanya work-life balance begitu. Nah, pertanyaan saya gini Mas, bagaimana menyeimbangkan tuntutan manajemen yang kadang tuh lebih gitu. Jadi KPI-nya apa, tapi ternyata lebih yang diinginkan dari manajemen ke karyawan itu sendiri. Sedangkan karyawan itu di masa sekarang mereka lebih banyak ingin menomorsatukan work-life balance gitu. Jadi hubungan sosialnya dan hubungan pekerjaannya itu bisa seimbang. Nah, bagaimana menurut Mas Ross sendiri upaya yang bisa dilakukan untuk bisa menyeimbangkan antara tuntutan manajemen dengan work-life balance sekarang ini, Mas? Oke, sorry lagi nggak bisa nampilin kamera, tapi suara terdengar kan ya? Terdengar suaranya. Oke, terdengar ya. Jadi gini, kalau ngomongin tuntutan manajemen sama karyawan, gimana biar ketemu nih gitu. Sebetulnya yang dirubah itu adalah cara pikirnya, cara pandangnya. Sebenarnya begini, kalau mau gampang, saya bilang kalau masih pakai KPI itu kan itu kan proses sama result. Ya, target, proses, result itu KPI. Tapi kalau diyakinkan itu jangan, maksudnya meyakinkan manajemen itu tidak dengan prosesnya KPI, ini target, ini proses, ini nyampe gitu. Jadi pakainya objektif result yang disampaikan, fokus ke situnya. Jadi kalau American style itu bisa bicara soal result oriented gitu. Jadi orientasi terhadap hasil. Kalau bisa menyampaikan itu akan ketemu nantinya. Jadi kebanyakan kita, cara pikir kita, cara pola kerja kita udah biasa kayak gini, itu yang nggak nyampe. Jadi harus pakai data, harus pakai targetnya apa, ini nyampe. Dan harus perubahan itu tidak bisa berubah work from office tiba-tiba jadi work from home gitu. Office langsung berubah seperti itu nggak bisa gitu. Jadi perubahannya harus bertahap. Satu, mana nih perubahan based on result
yang paling mungkin dilakukan satu dulu, eksekusi yang itu. Contoh misalnya saya udah nggak lagi terima kertas misalnya, semua based on email misalnya, ya pastikan semua orang punya email misalnya. Nggak semua perusahaan punya email, semua manusianya, nggak semua saya jamin banget gitu. Bahkan domain email aja nggak semua punya. Semua masih maunya pakai yang gratisan, padahal itu tidak bisa comply sama namanya kita bicara mau kerja bareng, gimana mau kerja bareng orang pakai yang gratisan gitu. Data drive-nya nggak bisa sharing tadi bilang file stream itu nggak bisa gitu. Itu dulu mana yang paling mungkin untuk dieksekusi based on the result. Jadi HR itu kalau mau naik kelas, Anda mau jadi supervisor, jadi manajer, direktur, harus punya ide gila ya, menyampaikan bisa meyakinkan dan eksekusi itu. 1, baru bicara 2, baru bicara 3, baru bicara 4. Kayak tadi sampaikan berapa hal banyak tadi, itu kan tujuannya work-life balance ujung-ujungnya. Apakah dilakukan semuanya? Ya enggak gitu. Itu namanya tidak manusia, tidak waras sebetulnya kalau melakukan semuanya. Tapi 1 by 1 mana yang bisa dieksekusi, 1 nanti yakin eksekusi 2, eksekusi 3, nanti kerja 3 tahun 4 tahun tuh jadi semua, jadi bagus semua. Dan, karir kita, kerjaan kita semuanya tuh berubah gitu. Result bisnisnya pasti berubah. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik Mas Roh, terima kasih atas jawabannya. Dan ada pertanyaan nih Mas dari salah satu peserta kita, namanya Ibu Wido dari MRA Group. Pertanyaan beliau adalah, izin tanya terkait dengan sistem kerja hybrid atau work from anywhere. Bagaimana kontrol dan juga pengukuran produktivitas dari perusahaan terhadap karyawan dengan metode ini? Terutama bagi perusahaan yang sistem untuk kontrol dan pengukuran produktivitas karyawannya belum mendukung untuk pelaksanaan hybrid atau work from home or anywhere. Terima kasih sebelumnya. Nah, gimana nih menurut Mas Roh dan juga Mas Adito? Dari Mas Roh dulu deh. Oke, jadi gini, gimana cara ngukurnya? Pertama tadi, kalau kita kerja, kalau cara ngukurnya kan, kalau bicara ngukur tadi 2 hal nih, ya. 1 alat ukur, kedua parameter pengukurannya gitu, ya. Jadi kalau sebelum diterapkan itu harus tahu dulu tiap-tiap karyawan ini, tiap-tiap departemen dulu, dari tiap departemen baru tiap-tiap dari manajer ke bawah level jabatannya. Nanti akan menjadi tiap-tiap orang. Dari mereka itu yang diukur apanya, pekerjaannya. 1. Dari mereka itu tiap-tiap orang targetnya apa gitu. Nanti kalau sudah tahu itu baru bicara day to day-nya. Sama bicara daily operation. Contoh gampangnya begini lah. Ini cara paling gampang. Saya misalnya, bilang key point buat saya adalah dulu bilang hiring millennial centric. Jadi gampangnya adalah saya harus meng-hire komposisi karyawan saya dulu ya. Itu 80% itu milenial. Artinya saya harus hire manajer itu maksimal 35 tahun. Maksimal waktu itu 35 tahun. Bahkan 80% karyawan saya itu di bawah 30 tahun. Dan saya adalah nomor 5 atau nomor 4 gitu, yang paling tua di perusahaan itu waktu itu gitu. Jadi gampang, bikin data nyampe nggak tuh nyampe. 1, 2, 3, 4, 5. Saya cuma dapat 5 hal turnover di bawah 5% gitu. Tapi nggak boleh di bawah nggak boleh di atas 5%, nggak boleh di bawah 2%. Kenapa? Turnover tinggi, salah. Turnover salah nggak? Salah, karena nggak ada regenerasi nantinya. Gimana manage itu? Kadang saya harus mencat orang gitu. Harus dipecat si A, si B, ini dipecat. Kayak gitu. Jadi ada parameter untuk tolak ukur dan bagaimana mengukurnya. Jadi kalau tidak bisa jalan itu, yang sebenarnya adalah performance manajemennya dulu yang diberesin. Nanti kalau mau ngobrol terpisah boleh ngobrol sama saya nanti. Oh salah, jadi jualan saya tuh. Oke, terima kasih Mas Roh. Pertanyaan sama ini juga akan saya ajukan ke Mas Adito, jadi Ibu Wido pun juga bisa dapat gambaran yang lebih luas lagi. Kalau menurut Mas Adito gimana nih Mas untuk kontrol dan pengukuran produktivitas perusahaan? Oke, jadi sebenarnya kayak gini, ketika kita mau menerapkan namanya work from home ataupun work from anywhere policy, pasti otomatis ada yang namanya culture yang berubah, ada yang namanya policy yang perlu berubah, dan juga perlu ada yang namanya dukungan dari sisi infrastrukturnya pun juga harus
berubah. Jadi jangan sampai kita nyuruh karyawan itu, oh ya udah deh sekarang kita work from anywhere, tapi akhirnya nggak disiapkan dari sisi infrastruktur pendukungnya. Itu sama aja kita menyuruh karyawan di rumah tapi kita nggak sediain apa-apa, tapi ketika mereka nggak produktif, karyawan yang disalahkan. Padahal itu sebenarnya salah dari perusahaan. Nah, terkait dengan bagaimana sih cara atau metode untuk mengukur produktivitasnya, sebenarnya jika kita sudah menggunakan teknologi, itu semuanya bisa termeasure di sana. Contoh, kayak misalkan kita menggunakan Zoho Project. Ketika kita menggunakan Zoho Project, itu sudah bisa di-measure tuh, untuk aktivitas completion-nya mereka itu seperti apa, mereka itu sesuai dengan deadline atau tidak. Kemudian misalkan mereka untuk membuat suatu tugas atau mengerjakan suatu tugas, misalkan secara average waktu itu harusnya 5 jam selesai, tapi mereka baru bisa mengerjakan 6 jam ataupun 7 jam. Nah, itu semuanya bisa terkontrol dengan menggunakan teknologi tersebut. Tapi kalau teknologinya itu tidak disediakan, ya otomatis nggak akan bisa untuk kita memonitor produktivitas karyawan tersebut. Begitu juga misalkan untuk sales nih, untuk sales pun juga sama. Misalkan kita targetkan mereka, oh dalam 1 hari kamu harus visit ke 10 toko, toko A, B, C, D. Kalau kita nggak menggunakan teknologi, kita bisa aja mungkin di quote and quote dibohongi sama sales, oh aku udah ke 10 toko kok, ini. Tapi kalau dengan menggunakan teknologi, kita bisa validasi tuh, mereka beneran visit ke sana nggak, ada evidence-nya nggak, kita bisa lakukan check-in based on geotag location di sana untuk memastikan bahwa si sales ini memang visit di sana. Mereka memang pergi ke titik yang ditentukan. Jadi teknologi itu memang sangat berperan untuk bisa membantu kita dalam mengukur dan dalam mengontrol employee kita. Jadi ketika employee itu mereka nggak produktif, kita bisa ada intervensi di sana. Kita bisa tahu sebenarnya root cause-nya apa yang menyebabkan mereka nggak produktif, ataupun mungkin ada hal-hal lain yang membuat mereka tidak produktif. Dan sebelum kita masuk ke teknologinya apa, benar yang dikatakan sama Om Roh tadi, performance manajemennya itu harus di set up dulu. Kita harus bisa nih turunkan mulai dari company objektif sampai ke individu itu mereka measurement-nya seperti apa. Jadi jangan sampai kita bikin KPI untuk karyawan, tapi ujung-ujungnya KPI untuk karyawannya itu nggak nge-link terhadap strategi atau terhadap objektif gedean dari perusahaan. Jadi selesaikan dulu performance manajemennya mulai dari top sampai ke down, baru setelah itu identifikasi terutama dari sisi teknologi usage-nya, ini teknologi apa yang bisa digunakan untuk mendapatkan data-data tersebut atau untuk memonitor performance tersebut. Jadi kalau saran saya, kembali ke performance management, untuk teknisnya seperti apa bisa tanya ke Om Prabudianto, beliau adalah expertnya. Gitu. Terima kasih Mas Handito. Dan karena kita ini bicara soal digital workplace ya, dan ruang kerja masa depan, tentu kita bicara juga soal platform gitu ya, Mas Roh, Mas Handito. Nah sekarang ini banyak sekali yang menuntut disediakan platform untuk beragam keperluan. Seperti misalnya tadi Mas Handito sudah singgung manajemen proyek. Kemudian kita karyawan juga butuh komunikasi, platform komunikasi, sampai platform-platform yang sederhana, misalnya untuk pengajuan cuti ataupun untuk belajar bersama. Nah, sebetulnya berapa penting sih gitu platform ini untuk karyawan di masa sekarang? Mungkin Mas Roh yang bisa menjawab. Oke, platform berapa penting? Bisa dibilang penting banget gitu. Bahkan kalau saya bilang saya ngomongin sama HR ya, saya bikin konten sebetulnya. Saya kasih tahu, in the future HR itu cuma satu, dia itu adalah orang yang compliance. Ya. Artinya apa? Dia tahu aturan hukum. Dia tahu aturan main, dia tahu. Kenapa? Itu sifatnya memaksa dan mengikat. Yang kedua, setelah itu HR itu harus tahu yang namanya hiring, ya. Attract people, bisa join, tarik dia join sama kita. Yang ketiga, dia firing. Dia juga harus bisa mencat orang mana yang nggak pas, mana yang nggak sesuai sama apa goalsnya perusahaan. Ya, udah cuma 3 itu doang gitu. Kenapa cuma 3 itu? Karena ada satu lagi fungsi HR namanya operator. Fungsi HR-nya sebagai operator ini adalah HR yang melek sama namanya teknologi. Jadi saya bilang penting nggak? Penting gitu loh. Kenapa fungsi yang lain itu bisa hilang? Bisa bayangin nggak? HR itu tinggal tiga doang itu yang dikerjain gitu loh. Kenapa yang lain itu bisa? Yang lain itu dilakukan sama tadi fungsi akan melibatkan fungsi teknologi yang luar biasa tadi di situ.
fungsi belajar, fungsi learning, for di developing performance management di situ, gimana ngingetin A, B, C, D, fungsi kolaborasi, apalagi gimana kita ada project baru, kita nggak ketemu, ada papan yang ibaratnya kayak papan tapi bisa virtual dan semua orang bisa nulis di situ, bisa ngechat di situ, bisa tahu perkembangannya tanpa harus diliatin gitu. Dan bahkan kita tahu dia lagi ngetik di situ, dia lagi ngapain, tahu lagi ngetik dia nih. Udah Pak, udah saya update kapan terakhir ngetik, ketahuan kapan terakhir kali ngetik gitu. Artinya tools ada sesuatu yang dikontrol dan sesuatu yang mengontrol, sesuatu yang bisa jalan kita itu jadi lebih mudah, lebih baik, lebih struktur, lebih terencana dibandingkan manusia dalam beberapa hal ya. Kenapa? Karena banyak perusahaan yang akhirnya gini loh, dipimpin sama si A, sampai B bagus, dia nggak ada jadi nggak bagus. Kenapa? Karena dia bergantung sama orang gitu. Tapi kalau sistem yang bagus, orang yang nggak bagus pun, yang kalah sistem atau orangnya? Yang kalah orangnya. Orang nggak bagus jadi bagus karena sistemnya bagus. Jadi itu kenapa saya bilang mungkin sistem itu akan merubah banyak hal, dan terbukti dari yang saya kerjakan kemarin. Bisa bayangin 9-10 hotel cuman bertiga HR-nya gitu. Bisa bayangin pusingnya kayak apa, jangan ditanya. Tapi happy nggak? Happy aja, masih ngopi-ngopi. Om Dito suka ke kantor saya dulu 2-3 kali ketemu saya kan, ngopi apa masih biasa, nggak ada masalah juga, nggak diburu-buru juga gitu. I'm free, lagi ada di mana ngerjain apa, karena saya tahu apa yang mau kerjain gitu. Time manajemennya harus bagus. Pakai apa? Pakai sistem. Tasnya pakai biar bagus, pakai sistem ya, semua pakai sistem. Setengah pekerjaan kita kan tergantung sama teknologi nantinya. Dan balik lagi, customer kita pun in the future ya customer teknologi. Sekarang udah jelas kan, karyawan kita pun ya karyawan yang melek teknologi gitu. Terus kapan mau kita mengubah itu ke arah teknologi kalau nggak sekarang sebetulnya? Bahkan dari tahun-tahun lalu sih kalau saya pribadi ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Roh. Berikutnya saya beralih ke Mas Andito nih. Tadi Mas Andito sudah menyampaikan soal bagaimana Zoho membantu komunikasi di dalam tim seperti itu ya. Nah, kalau kita bicara komunikasi nih Mas, di dunia kerja manapun, di kantor manapun, WhatsApp itu adalah aplikasi yang saat ini paling banyak digunakan oleh seluruh perusahaan di Indonesia, baik secara official maupun unofficial gitu ya. Bahkan ada banyak sekali grup WhatsApp yang biasa digunakan gitu untuk komunikasi. Nah, tapi kalau kita lihat tadi dari Zoho juga menawarkan bagaimana sebuah aplikasi platform yang sudah terintegrasi, yang sudah unified. Nah, kenapa kemudian kita disarankan dari Mas Andito tadi untuk bisa menggunakan platform komunikasi yang berbeda nih gitu? Kenapa nggak pakai WhatsApp aja? Nah, kalau menurut Mas Andito seperti apa solusi dari Zoho sendiri? Oke, jadi WhatsApp dan Business Communication Tool seperti Zoho Click itu nature-nya sangat berbeda. Kalau WhatsApp itu lebih ke personal messaging, sedangkan Business Communication Tools itu ya business tools gitu kan. Yang menjadi pembeda utamanya apa? Kalau ini personal messaging, biasanya dia itu akan stand alone. Kalau stand alone, dia nggak bisa diintegrasikan ke tools ataupun ke platform manapun. Gampangannya kayak gini, ketika kita WhatsApp-an, terus kemudian kita mau create meeting, kita mau create calendar invitation di sana, bisa nggak? Nggak bisa. Ketika kita mau, tadi yang saya tunjukkan, oh ada file nih, filenya itu langsung saya tarik, kemudian saya masukkan ke WhatsApp, bisa atau nggak? Nggak bisa. Filenya ini kemudian, misalkan nih kita mau membagikan, oh kita ngobrol-ngobrol di sana, terus tiba-tiba kita butuh untuk nyatet beberapa hal, itu bisa nggak di WhatsApp? Itu tidak bisa dilakukan. Begitupun juga dari sisi akses kontrol dari tim IT atau dari tim adminnya yang dibutuhkan di sana. Mereka nggak akan terlalu bisa ngontrol siapa-siapa saja yang melakukan apa. Jadi di WhatsApp itu memang sangat terbatas sekali dari fungsi admin kontrolnya. Dan dengan banyaknya limitation seperti ini, menurut saya akan sangat tidak efektif untuk WhatsApp itu bisa digunakan sebagai communication tools, terutama untuk bisnis dan terutama untuk kita melakukan yang namanya kolaborasi. Kalau hanya sekedar untuk kita chatting, ngobrol-ngobrol, is fine. Tapi kalau untuk kerja, untuk kita diskusi, untuk kita sharing file, untuk kita melakukan banyak hal di sana, WhatsApp ini sangat tidak support terhadap kebutuhan enterprise atau terhadap kebutuhan perusahaan terkait dengan yang namanya collaboration secara efektif ataupun untuk mendukung terciptanya pekerjaan dan employee yang lebih produktif. Kalau misalkan tetap memaksakan menggunakan WhatsApp, ujung-ujungnya employee nggak akan engage, nggak tercipta yang namanya employee
experience. Jadi perbedaan utamanya itu dari sisi nature-nya saja sudah berbeda. Apalagi di WhatsApp kita bisa menerima spam gitu kan. Berapa banyak kita tiba-tiba nerima chat yang tidak kita harapkan dan it can distract us karena muncul notifikasi, muncul pop-up ya seharusnya itu nggak terjadi, itu nggak kita inginkan tapi it happens dan itu juga merusak yang namanya produktivitas. So I don't suggest untuk tetap menggunakan WhatsApp tapi sebaiknya beralih ke business communication tools seperti Zoho Click yang ada di dalam Zoho Workplace. Gitu, Mas Ma'ruf. Saya mau lanjut lagi ke Mas Handito nih, soal komunikasi. Kalau di Indonesia sendiri, enterprise tadi Mas, itu kan di masyarakat Indonesia ya, di enterprise Indonesia, biasanya mereka pakai Slack misalnya ya, untuk komunikasi. Nah, kalau Workplace sendiri ini apakah bisa diintegrasikan dengan Slack atau software lain di luar dari Zoho, Mas Handito? Ya, tadi saya sudah sampaikan ke salah satu slide saya bahwa ini bisa diintegrasikan ke software manapun, termasuk ke Klik, ataupun ke Asana, ataupun ke software-software yang lainnya. Cuman pertanyaan saya kayak gini sih, Mas Ma'ruf, kalau seandainya sudah pakai Slack, kemudian pakai Zoho Workplace, Slack sendiri itu harganya $7 atau $8 per user, tapi dapatnya hanya untuk communication tools-nya aja. Kalau misalkan pakai Zoho Workplace itu hanya sekitar $3, itu udah dapat semuanya. Dapat communication tools yang mirip seperti Slack, bisnis kayak Zoho Click, dapat juga untuk cloud storage-nya, dapat emailnya, dapat untuk Office Suite-nya, dan itu hanya perlu bayar separuh dari Slack. Kalau misalkan seperti itu, which one do you prefer? Apakah tetap mempertahankan Slack dan Zoho Workplace, atau ya udah mendingan Zoho Workplace aja semuanya sekalian. So, the choice is yours. Gitu. Iya sih Mas. Jadi bicara soal budget sepertinya tentu kita harus pilih yang paling murah Mas ya, mana yang paling yang paling bisa membuat hemat gitu. Dan gak hanya yang paling murah, tapi juga dari sisi fungsi atau functionality-nya itu juga perlu kita perhatikan. Karena kalau misalkan hanya pakai Slack aja, itu nggak akan tercipta yang namanya unified experience seperti yang saya tunjukkan tadi, Mas Ma'ruf. Yang kita tinggal drag and drop. Kalau misalkan kita mau untuk edit dokumen dari email, itu ya udah tinggal ada nanti 2 tampilan layar yang berbeda, instead of mereka harus buka tab baru. Itu nggak akan tercipta dengan kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbeda. So, unified experience itu sangat membantu untuk terciptanya namanya kolaborasi and productivity. So, ya kalau saran saya sih lebih baik pakai satu platform seperti Zoho Workplace, tapi itu bisa settle everything terkait dengan communication and collaboration. Oke, terima kasih Mas Handito ya. Tadi udah cukup jelas solusi platform komunikasi dari Zoho. Tadi udah disampaikan oleh Mas Handito. Rekan-rekan kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh silahkan resen ataupun diajukan di kolom Q&A. Nanti akan saya sampaikan di sini, begitu ya. Jadi silahkan saja, feel free, rekan-rekan tidak perlu untuk ragu bertanya gitu. Nah, pertanyaan saya ini pertanyaan yang kalau dari saya terakhir, tapi nanti pertanyaan dari rekan-rekan masih terbuka, bisa diajukan, bisa resen juga gitu. Pertanyaan saya begini, Mas Roh dan juga Mas Handito. Sekarang ini sudah banyak platform buat pekerjaan gitu ya. Tapi balik lagi nih, kadang perusahaan masih memikirkan budget. Masih belum terlalu memprioritaskan budget perusahaan itu untuk kebutuhan komunikasi dan juga kolaborasi di dalam tim. Nah, bagaimana menurut Mas Handito dan juga Mas Roh prioritas perusahaan terkait dengan budgeting di saluran komunikasi dan juga kolaborasi ini? Menurut Mas Roh dulu deh yang pertama. Oke, pertama gini sebetulnya. Kalau ini di apa namanya? Sudah di luar dari ranahnya HR ya. Ini kan nyangkut semuanya, ini finance yang ngurusin ini, bisa sama IT yang oke atau enggak. Tapi balik lagi gini sebetulnya. Kalau ngomongin soal budget, ngomongin soal uang, ngomongin soal apa, ini kan soal balik lagi soal productivity. Productivity adalah jumlah dari outputnya perusahaan dari penjualan barang dan jasa dibagi jumlah manusia yang ada di situ. Itu mengukur paling sederhana dari productivity. Gitu. Kalau saya dulu akhirnya dari nggak ada teknologi menjadi teknologi, yang saya minta akhirnya approve adalah satu adalah dengan tidak penambahan orang gitu. Jadi artinya loh, teknologi ini bisa menggantikan manpower cost dan dihitung tuh masih bayar orang satu misalnya
Saya inget banget BPJS sistem pertama kali. Ini saya mau PR master nih, payroll bayar orang sekian, gajinya selama setahun berapa sekian. Ini kalau pakai sistem ini bisa ngurusin semua gitu. Sekarang mungkin nggak lebih mahal pakai sistem sedikit, tapi dengan ini mengcover perusahaan yang growth lebih banyak, nantinya akan lebih murah, akan jauh lebih murah akhirnya gitu. Jadi ada pinter-pinter namanya proyeksi, pinter-pinter ngelihat itu, bandingkan dengan hasilnya, targetnya, dan balik lagi ini satu hal yang harus bisa dibuktikan, hal yang bisa dieksekusi. Oke, kan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Roh. Kalau menurut Mas Sandito gimana nih Mas? Soal budgeting ini. Oke, kalau selama ini masih menganggap bahwa teknologi itu sebagai cost, mindsetnya itu yang harus dirubah. Kenapa? Kalau cost itu kan berarti ya udah biaya dan nggak ada imbal baliknya gitu kan. Padahal ketika kita implementasi teknologi, tadi juga sudah sempat disinggung sama Om Roh bahwa teknologi itu bisa membantu kita supaya lebih produktif, supaya lebih efisien. Dan produktivitas dan efisien ini kan bisa diukur kan. Dan ketika ini bisa diukur, otomatis ini kan bisa dihitung ROI-nya kan, atau return of investment-nya. Misalkan, oh saya invest untuk teknologi di perusahaan itu nominalnya misalkan katakanlah 100 juta nih setahun. Nah, dengan investasi 100 juta setahun ini, timbal baliknya apa? Misalkan karyawan bisa lebih produktif 30%, lebih produktif 50%. Itu ada measurement-nya. Kita bisa hitung, oh dalam 2 tahun atau dalam 3 tahun ini udah balik modal nih dengan kita menggunakan teknologi yang kita investasikan sebelumnya. Dan ketika itu ada perhitungannya, kalau saya sebagai orang bisnis gitu ya, kalau saya dikasih, Pak, ini Bapak investasi sekian, dalam 3 tahun balik modal, setelah tahun keempat, kelima Bapak dapat untung. Kira-kira mau invest atau enggak? Kalau sebagai businessman, pasti kita akan melihat in the future gitu kan. Tapi kalau kita menganggap itu hanya sebagai cost, oh kok ini ada tambahan biaya lagi, itu pasti otomatis nggak akan bisa. So, ketika kita mau pitching ke manajemen, pitching teknologi itu sebagai investment, jangan sebagai cost. Jadi tonjolkan kira-kira value added apa yang bisa diberikan oleh teknologi dan kalau bisa itu diukur dari sisi monetary value-nya atau dari sisi uangnya itu impact-nya ke perusahaan seperti apa. Ke bottom line perusahaan itu seperti apa. Apakah ada cost saving atau apakah itu bisa menambah revenue atau ada aktivitas-aktivitas lain yang bisa kita konversi menjadi nominal uang di sana. Jadi supaya kita bisa perhitungkan yang namanya ROI-nya atau return of investment-nya. Gitu, Mas Ma'ruf. Baik, terima kasih Mas Sandito. Terima kasih Mas Roh tadi yang juga sudah menjawab ya soal bagaimana strategi untuk perusahaan ketika jangan ragu untuk menginvestasikan anggaran dari perusahaan untuk kebutuhan komunikasi dan juga untuk kolaborasi. Karena tentunya ini sangat penting sekali untuk memudahkan pekerjaan dan juga untuk bisa memastikan employee experience itu benar-benar didapatkan oleh karyawan kita begitu. Saya mewakili dari Zoho Indonesia mengucapkan terima kasih kepada expert yang sudah hadir hari ini, yang sudah membagikan wawasannya. Terima kasih pada rekan-rekan semuanya yang sudah bergabung di sore hari ini. Mohon maaf apabila dari kami ada hal-hal yang sekiranya kurang berkenan. Semoga rekan-rekan bisa memakluminya. Dan sampai jumpa di webinar Zoho Indonesia berikutnya. Sampai jumpa semuanya.